Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. NIM saya adalah 2015-640. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 10, saya akan menampilkan video pembelajaran yang digunakan sebagai salah satu penilaian dalam uji kinerja PPG saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, nak. Salam Bu. Ya, baik ya, ketemu lagi dengan Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan terlebih dahulu untuk Aditya dipimpin doanya. Silahkan, nak. Marilah sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Salam Bu. Ya, salam semuanya ya. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya, sehat semuanya ya, alhamdulillah. Baik ya, sebelum mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu akan lihat di Google Classroom-nya apakah hari ini semuanya sudah absen. Ibu lihat. Oke, sudah hadir di sini ya, sudah absen di sini. Dan Ibu akan cek juga di Google Meet ini, Siva, Puja, Disna semua hadir semuanya ya, alhamdulillah. Nah, kegiatan selanjutnya adalah untuk mengingat pelajaran kemarin. Coba ya, kemarin kita membahas materi apa? Ada yang bisa masih mengingatnya? Silakan. Saya Bu, Silakan, Haikal. mengentri transaksi penerimaan kas Bu. Oke, baik ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk mengingatkan kemarin lagi. Nah, pada transaksi penerimaan kas, menu apa yang kita gunakan untuk mengentrinya? Siapa? Silakan yang tahu. Saya Bu. Oh ya, silakan. Untuk mengentri transaksi penerimaan kas, yaitu pilih menu banking, lalu pilih spend money, kemudian entry transaksi yang ada pada bukti transaksi, dan klik record jika sudah selesai. Oke, well done ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya, masih ingat semua ya. Untuk saat ini, materi yang Ibu sampaikan adalah mengenai transaksi pengeluaran tunai atau pengeluaran kas di bank menggunakan aplikasi Mayor. Nah, tujuan pembelajarannya materi tersebut adalah nanti diharapkan kalian dapat menganalisis prosedur mengentri transaksi pengeluaran kas di bank. Nah, kalian juga dapat menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengentri transaksi tersebut. Nah, terutama adalah kalian nanti diharapkan mampu untuk mengentri transaksi pengeluaran uang kas, uang tunai di bank menggunakan aplikasi Mayor dengan tepat ya. Ya baik ya. Nah, mengapa kalian harus mempelajari materi tersebut? Nah, kalian paham ya, pada era transaksi yang serba online ini kan banyak perusahaan yang menggunakan berbagai macam aplikasi untuk mendukung usaha kerja mereka ya. Nah, otomatis pengusaha tersebut membutuhkan tenaga yang handal untuk mengoperasikannya ya. Nah, meskipun nanti aplikasinya bukan Mayor yang digunakan, tapi kalau nanti kalian pada saat lulus kan kalian bekerja, otomatis kalian sudah mempunyai basic ya, dasarnya untuk dapat melaksanakan atau dapat menggunakan aplikasi apapun ya. Nah, jadi tolong kalian mempersiapkan diri benar-benar untuk mempelajari materi yang Ibu sampaikan hari ini agar kalian nanti menjadi tenaga yang handal dan kompeten yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan tadi. Oke, baik, itu adalah motivasi yang diberikan untuk kalian pelajarin materi hari ini. Oke, untuk kegiatan selanjutnya adalah apakah kalian sudah mendownload LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom? Sudah Bu. Sudah ya, alhamdulillah ya. Baik, Ibu akan tampilkan dulu LKPD-nya ya, Nak ya. Sebentar Ibu izin share. Sudah tampil, Nak, LKPD-nya? Sudah Bu. Oke, sudah ya.
Oke, ini LKPD-nya ya. LKPD-nya ini adalah nanti lembar kerja yang kalian harus diskusikan ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, perhatikan di sini ya, di sini ini ada kelompoknya. Jadi sudah Ibu buat untuk kelompok 1 khusus untuk kelompok 1. Kalau misalnya kelompok 2 memang sudah dibuatkan. Nanti silahkan kalian jangan sampai kalian salah download. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ini ada petunjuk untuk cara pengerjaannya. Jadi tolong dibaca benar-benar agar kalian tidak salah untuk mengerjakan soal LKPD-nya. Oke, tugas kalian nanti kalian bisa lihat nih untuk di LK1 kalian nanti silakan menjawabnya, ada 2 pertanyaan ya. Dan untuk LKPD 2 ini kalian nanti mengentry dan melakukan menuliskan langkah-langkah dengan menggunakan aplikasi Mayo. Untuk LKPD-nya seperti itu. Nah, baik, Ibu akan mulai untuk materi hari ini. Ibu akan izin share untuk materi PPT hari ini. Oke, baik ya, Ibu mulai ya, Nak ya. Oke, ini adalah materi kita hari ini, transaksi pengeluaran uang kas di bank pada perusahaan dagang menggunakan aplikasi Mayo. Oke ya, untuk selanjutnya. Nah, peraturan dalam penyampaian materi hari ini ya, tolong kalian tidak berisik ya, bersisik gitu ya, berisik sekali jadi bersisik. Nah, kemudian yang menggunakan laptop tolong jangan disabi dengan bermain HP ya. Nah, kemudian dilarang ke toilet karena nanti kalian tidak mengetahui materi yang disampaikan. Dan dilarang tidur, dan satu lagi adalah nanti kalian dilarang untuk makan dan minum pada saat Ibu menyampaikan materi. Coba perhatikan ya di layar ya. Nah, Ibu punya dokumen ini. Ya, perhatikan dokumen 1. Oke. Nah, pertanyaannya adalah transaksi apa aktif? Oke. Perhatikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat ini dokumen 2. Sama, pertanyaannya adalah transaksi apa aktif? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu, menurut saya, Oke, Nasma. dokumen tersebut merupakan transaksi pengeluaran kas, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih Nasma ya. Oke, siapa yang punya pendapat lain, silahkan. Apakah benar bukti ini merupakan bukti pengeluaran kas? Dan mengapa disebut dengan bukti pengeluaran kas? Silahkan, Silva. Baik, Bu. Menurut saya benar merupakan transaksi pengeluaran kas. Karena bukti dokumen tersebut tertuliskan bukti pengeluaran kas. Ada nama perusahaan, nama kelasnya. Mohon maaf, bisa diulangi suaranya yang terakhir itu kurang jelas, tak? Karena ada apa, Nak? Silahkan. Diulangi lagi, Silva, untuk yang karena bukti dokumen tersebut tertuliskan bukti pengeluaran kas. Ada nama perusahaan, nomor ceknya, kepada siapa dibayarkan, dan untuk apa uang tersebut dibayarkan. Oke, baik, terima kasih. Good, excellent sekali ya. Silvanya sangat detail sekali, Nak. Bagus banget ya. Oke, coba kita kembali ke layar ya. Silahkan. Nah, oke. Nah, jawabannya apakah sama? Iya, ternyata benar ya sampaikan oleh Silva bahwa tadi kedua transaksi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu jurnal pengeluaran kas. Oke ya. Nah, untuk mengetahui apakah transaksi tersebut merupakan transaksinya benar merupakan jurnal pengeluaran kas, perlu yang kalian perhatikan adalah Ibu akan sampaikan adalah ya, untuk menentukan transaksi dengan tepat ada beberapa hal yang Ibu ingin tambahkan. Ya, dengan tepat pastinya ya, yaitu yang pertama ya, selain nama bukti transaksi ya, jadi nama bukti transaksi di dokumentasi adalah dokumen pengeluaran kas, tapi belum tentu dia pengeluaran kas ya, Nak. Nah, untuk yang poin kedua adalah siapa yang membuat bukti transaksi tersebut ya, jadi apakah yang membuat adalah si penjual atau pembeli ya kan, itu harus kalian pahamin siapa yang membuat bukti transaksinya. Nah, untuk selanjutnya adalah dengan pihak mana transaksi tersebut terjadi. Ya, artinya kalau pihak berarti kalau nggak customer berarti dia supplier. Jadi itu 3 hal yang harus kalian perhatikan untuk menentukan transaksinya dengan tepat. Ya, tolong diperhatikan. Oke, itu ya. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ya, akan berikan problem statement untuk kalian pecahkan secara bersama ya. Perhatikan di sini, Nak. Oke. Nah, permasalahannya adalah
dari dua transaksi tadi, ya, bagaimana mengentry transaksi pengeluaran tunai menggunakan aplikasi Mayo. Nah, itu adalah problem statement kita untuk materi hari ini. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana caranya, Ibu akan berikan solusinya. Ya, solusinya adalah Ibu akan berikan video tutorial untuk kalian dapat pelajarin atau kalian dapat melihat langkah-langkahnya mengentry transaksi pengeluaran kas menggunakan aplikasi Mayo. Jadi, silahkan perhatikan dengan seksama dan agar nanti kalian dapat mengerjakan soal KPD atau kalian dapat mempraktekannya di lab maupun di rumah secara mandiri. Ibu izin share ya, Nak ya. Apakah sudah tampil, Nak, tampilannya di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik ya, tolong diperhatikan ya videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ketemu dengan Ibu ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tutorial bagaimana kalian mengentry transaksi pengeluaran kas di bank menggunakan aplikasi Mayo. Baik, perhatikan ya. Nah, kita bisa lihat di sini, Nak. Nah, sebelah kiri ada bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh UD Corona. Ya, dengan nomor buktinya adalah BKK 12-1 tertanggal 1 Desember dengan buktinya adalah cek di nomor ceknya, kemudian tanggal cek sesuai dengan tanggal transaksi. Nah, bukti tersebut dikeluarkan, kasnya tersebut dikeluarkan untuk diberikan kepada karyawan UD Corona ya, dengan jumlah adalah 2.500.000. Nah, keterangannya uang tersebut dikeluarkan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, nah bagaimana Bu cara mengentry transaksi tersebut menggunakan aplikasi Mayo? Nah, sekarang coba kalian perhatikan sebelah kanan kita beralih ke aplikasi Mayo. Nah, karena ini adalah transaksi pengeluaran gaji karyawan, yang kita pilih adalah banking. Nah, setelah banking kita akan klik spend money. Nah, kemudian untuk akunnya ini kita pilih cash in bank. Kenapa? Karena penggunaan cek, ya kan? Penggunaan cek yang langsung berhubungan dengan cash in banknya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan TS-nya sudah kita hapus checklistnya. Kemudian kita beralih ke check number. Check numbernya ini kita tuliskan nomor buktinya, yaitu BKK 12-1 ya. Oke, setelah diisi kita akan lanjutkan dengan tanggalnya. Tanggalnya sudah sesuai tanggal 1 Desember. Nah, kemudian amount-nya adalah sejumlah 2.500.000. Kita ketikkan 2.500.000. Kemudian kita beralih ke memo. Sebelum kita ke memo, pastikan bahwa akunnya sudah sesuai dengan bukti transaksi, yaitu 2.500.000. Nah, di memo, kita akan tuliskan untuk keterangan apa uang tersebut dikeluarkan atau dibayarkan. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa uang 2.500.000 itu digunakan sebagai pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, baik ya, kita akan tuliskan di memonya. Oke ya, sudah ya. Nah, setelah selesai, kita akan beralih ke di kolom selanjutnya. Nah, di sini kita akan tuliskan akun apa yang berhubungan dengan pembayaran gaji bulan November. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, biasanya untuk beban gaji itu akan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan bulan yang terjadi. Nah, karena ini adalah pembayaran gaji bulan November, artinya kita akan melunasin dari utang beban gaji karyawan di bulan sebelumnya. Caranya adalah kita akan klik gambar panah seperti ini. Kita akan cari akun expense payable. Nah, setelah kita
sudah jadi expense payable, kita use account-nya. Secara otomatis akunnya sudah ada. Kemudian tinggal kita tap saja sampai dengan di teks non-teksnya. Nah, setelah demikian kita bisa lihat transaksi tersebut sudah total alokasinya sudah 2.500.000, total paid-nya juga sama 2.500.000, dan out of balance-nya sudah menjadi 0. Nah, setelah seperti ini kita cek lagi apakah sesuai semuanya dengan bukti transaksi. Jika sudah, kita akan klik report. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan close. Kemudian kita akan melihat apakah transaksi jurnalnya sudah sesuai untuk jurnalnya. Kita akan cek di sini transaksi jurnal. Kemudian kita lihat, nah di sini disbursement ya, sudah disbursement, kita lihat pembayaran gaji karyawan bulan November dengan keterangan bahwa cash in-nya sebelah kredit dan dengan expense payable sebelah debit. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, kita akan close. Nah, Baik ya. Tadi itu adalah video tutorial yang diberikan untuk kalian dapat mengentry transaksi pengeluaran kas. Ya. Baik ya, setelah kalian mengamati video yang diberikan tadi, silahkan jika ada pertanyaan. Nadia ingin bertanya, Bu. Oh ya, Siva Nadia, silahkan nak. Bu, tadi di video sama-sama transaksi pengeluaran kas. Tapi kenapa menu akun yang digunakan berbeda ya, Bu? Oke, baik ya. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Siva ya. Nah, silahkan mungkin ada yang bisa membantu Siva Nadia untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, silahkan. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Puja. Karena saat mengentry transaksi pengeluaran kas, berbeda pembayaran yang digunakan saat membayar gaji. Perusahaan menggunakan cek, maka akun yang digunakan pada Maya adalah cash in bank. Dan untuk pembayaran iklan menggunakan voucher kas kecil, maka akun yang digunakan adalah petty cash, Bu. Demikian. Bagus ya, good job ya nak ya. Nah, penjelasannya sudah lengkap sekali ya. Nah, jadi tadi ya kalau kalian lihat di video tadi sudah Ibu sampaikan ya bahwa jika pengeluaran itu ada dua ya nak. Yang pertama adalah bahwa kegiatannya itu berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, kegiatan dua, pengeluaran kedua itu kegiatan selain di luar dari operasional perusahaan dagang ya. Jadi untuk yang kegiatan di operasional perusahaan itu menggunakan pengeluarannya menggunakan purchase dan pay bill menunya. Nah, sedangkan untuk selain kegiatan operasional perusahaan, perusahaan nanti menggunakan mengentry-nya menggunakan aplikasi Mayo itu menggunakan banking in-bank jika dengan cek dan petty cash jika menggunakan voucher kas kecil. Ya, itu perbedaannya ya. Apakah Siva Nadia sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke ya. Oke, terima kasih. Semoga juga kalian dari yang mengamati video tadi sudah sedikit pemahaman kalian bagaimana mengentry transaksi dengan berbagai pembayaran ya. Oke, baik. Ya, nah, di kegiatan selanjutnya nanti silahkan LKPD-nya sudah kalian download. Nanti Ibu minta tolong kalian mengerjakan soal LKPD-nya secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu buat ya seperti kelompok yang kemarin. Nah, nanti kalian silahkan boleh berdiskusi menggunakan aplikasi yang kalian punya, WA ya. Nah, nanti kalian silahkan Ibu perbolehkan untuk nanti kalian mencari informasi menggunakan internet ataupun kalian nanti boleh mencari dengan buku bahan aja selain modul. Ya, Ibu persilahkan ya. Silakan, nanti Ibu beri waktu selama 20 menit. Nah, pada saat nanti kalian diskusi, nanti silahkan jika ada kesulitan, kalian boleh chat Ibu di chat Meet ini ya, ataupun dengan melalui Japri ke Ibu. Demikian ya, paham ya, Nak? Paham, Bu. Oke. Nah, jika kalian paham, silahkan kalian bisa mengerjakan soal diskusi dimulai dari sekarang. Silahkan.
Silva bertanya, Bu, izin bertanya, yang LK2 diinput menggunakan file yang kemarin. Ya, ya. Jadi karena ini adalah mengentry transaksi yang berhubungan dengan UD Corona kan sudah kalian lakukan di tempo hari ya waktu di awal menggunakan PT ini. Jadi tetap dilanjutkan menggunakan file tersebut. Ya, begitu Silva Puja. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Nah. Oke, baik. Belum ada pertanyaan lagi. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Ini sudah menit ke-15. Oke, Haikal, gimana? Sudah selesai belum, Haikal? Jangan main game loh, nak ya. Ya, Bu, saya lagi bantuin pakai PC nih, Bu. Oke, ya baik ya. Suci, benar nggak bantuin itu Suci, si Haikalnya? Ya, Bu, ini lagi ngerjain. Oh ya, berarti benar ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ingat ya, waktunya 5 menit lagi. Silakan dipersiapkan. Nanti ditunjuk ya temannya siapa yang nanti untuk mewakili dari presentasi dari hasil diskusinya ya. Nanti ditunjuk sekalian. Silakan dirapi-rapikan, waktunya masih 5 menit lagi. Ya, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Kegiatan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan beri kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang tunjuk, silahkan waktu dan tempat Ibu persilahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Trisna. Ada yang membantu atau seperti apa? Atau Trisna yang... Sama aja ya, Bu. Oh ya, silahkan. Silahkan, kelompok 1. Baik, sambil mempersiapkan slide-nya, jangan lupa nanti untuk kelompok 2 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, jadi benar-benar diperhatikan ya. Oke, silahkan kelompok 1. Salam Bu Erna, salam semua. Salam Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Putra, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan mengenai materi transaksi pengeluaran kas. Sebelumnya perkenalkan nama anggota saya. Di sini ada Aditya, kemudian Silva Puja, dan Siva Nadia. Dari soal KPD yang diberikan dapat diketahui bahwa jenis bukti transaksi pengeluaran kredit yaitu terdapat akun cash in bank dan akun petty cash. Untuk akun cash in bank yaitu transaksi pengeluaran kas menggunakan cek. Contohnya seperti pembayaran gaji dan cek. Dan untuk akun petty cash yaitu transaksi pengeluaran kas menggunakan voucher kas kecil. Contohnya seperti pembayaran iklan, pembayaran brosur, dan pembayaran di mana nominal atau jumlah harga di bawah 1 juta atau tidak di atas 1 juta. Untuk slide selanjutnya, terdapat perbedaan dalam pengeluaran kas. Dalam menginput transaksi menggunakan aplikasi Mayop. Untuk bukti pengeluaran kas dengan cek, yaitu kalian bisa menggunakan menu banking, kemudian spend money, dan dengan menginput akun cash in bank. Untuk voucher kas kecil, kalian bisa menggunakan menu banking, kemudian spend money, dan dengan memilih akun petty cash. Untuk kalian yang ingin melihat jurnal yang kita entry itu sudah benar atau tidak, kalian bisa menggunakan menu banking, kemudian transaction journal, kemudian disbursement. Untuk slide terakhir adalah contoh dokumen pengeluaran kas. Di mana dokumen 1 adalah dokumen pengeluaran kas menggunakan cek dan dokumen 2 adalah dokumen pengeluaran kas menggunakan voucher kas kecil. Dengan cara penginput aplikasi Mayop yang sudah dijelaskan di atas. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Sudah, Bu. Baik ya, terima kasih. Salam. Ya, kita beri aplaus untuk Trisna dari kelompok 1. Terima kasih.
Oke, baik ya, good job ya Nak ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk kelompok 2 menanggapi dari hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh Krisna. Silahkan kelompok 2 perwakilannya siapa? Saya, Bu. Silakan Silva. Menurut saya, pada set yang ditampilkan oleh kelompok 1 untuk jenis dan perbedaan transaksinya sudah jelas, Bu. Tapi tidak diberikan contoh slide pengentrian transaksinya, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih Silva tanggapannya. Baik, sebelum Ibu beri masukan untuk kelompok 1, nanti sekalian saja. Nah, sekarang kesempatan untuk giliran kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan siapa yang ditunjuk untuk mewakili kelompok 2, silakan. Ya, Bu. Ya, silakan Bu Ista. Bagaimana? Ada kesulitan, Nak? Sebentar, Bu, lemot. Oke, baik ya. Kita tunggu ya. Atau yang lainnya mungkin boleh di-share, Purista. Mungkin yang lainnya bisa membantu untuk menampilkan slide-nya dari Purista. Kelompoknya, salah satu kelompoknya ada yang membantu, silakan. Apa perlu Ibu bantu? Puristanya boleh share ke Ibu, nanti Ibu tampilkan, tinggal Purista mempresentasikan bagaimana. Ya, Bu, boleh. Oke ya, baik ya, silahkan share ke WA Ibu, nanti Ibu akan bantu mempresentasikan di sini ya, silahkan. Oke, ini udah bisa punya Ibu ya. Oke, baik, Ibu akan menampilkan, nanti silahkan Purista untuk presentasi ya Nak ya. Ya, Bu. Oke. Oke, baik, silahkan Purista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purista Devi Kurnia Prila, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Haikal Kautsar Tiuk, Nazma Rasmania, Silva Artamevia, dan Suci Amanda. Dari soal LKPD yang Bu Erna berikan, telah disimpulkan bahwa jenis bukti transaksi pengeluaran kas untuk kegiatan operasional perusahaan dagang. Contoh transaksinya ada 2. Yang pertama pembayaran utang dagang dan yang kedua pelunasan kredit card. Keduanya menggunakan purchase kemudian pay bills. Slide berikutnya. Perbedaan bukti transaksi pengeluaran kas untuk operasional perusahaan dan bukti transaksi pengeluaran kas selain operasional perusahaan. Bukti transaksi pengeluaran kas untuk operasional perusahaan menggunakan purchase kemudian pay bills lalu memilih akun casing bank. Sedangkan bukti transaksi pengeluaran kas selain operasional perusahaan ada 2. Yang pertama, bukti pengeluaran kas menggunakan banking, kemudian speed money, kemudian memilih akun casing bank. Lalu yang kedua, bukti voucher kas kecil menggunakan banking, kemudian speed money, kemudian memilih akun petty cash. Slide berikutnya, transaksi pengeluaran kas. Dokumen 1, ini adalah gambar contoh gambar bukti pengeluaran kas. Dokumen 2 adalah gambar contoh voucher kas kecil. Slide berikutnya, entry transaksi dan langkah-langkah pencatatan transaksi dokumen 1, yaitu saat mengentry menggunakan aplikasi Mayop yang kita gunakan menu banking, kemudian speed money, kemudian memilih akun casing bank, lalu menginput akun PPN payable. Lalu entry transaksi dan langkah-langkah pencatatan transaksi dokumen 2, yaitu saat mengentry menggunakan aplikasi Mayop yang kita gunakan menu banking, kemudian speed money, kemudian memilih akun petty cash, lalu menginput akun supply store expense.
Oke, demikian ya. Oke. Dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih. Yuk, lainnya kita akan beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Prista sudah memberikan hasil diskusinya. Nah, baik, kemudian untuk beralih ke kelompok 1, silahkan memberi tanggapan dari apa yang sudah dipresentasikan kelompok 2. Silahkan, kelompok 1 wakilnya siapa? Nadia, Bu. Oke, Saya, Bu. Siva Nadia, silahkan. Apa tanggapannya dari kelompok 2, Nak, tadi? Baik Bu, menurut kelompok kami untuk hasil diskusinya dari kelompok 2 pada saat slide yang menampilkan dokumen transaksi tidak diberikan keterangan transaksi apa Bu. Untuk lainnya sudah jelas dan mudah dimengerti. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Siva Nadia. Oke, baik ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah optimal dan maksimal untuk menstatistikkan. Semuanya sudah bagus semua ya. Jadi dari tanggapan kelompok lain tadi, Ibu akan beri masukan ya. Jadi untuk hasil presentasi dari kelompok 1 tadi kelompoknya Trisna ya sudah menampilkan dari poin-poin yang ada di LKPD-nya. Memang ada beberapa yang tadi Ibu sempat catat ya sebagai masukan saja. Jadi untuk kelompok 1 tadi mohon maaf Trisna tadi menyebutkannya pengeluaran kredit ya Nak. Bukan pengeluaran kredit tapi pengeluaran kas tunai ya Nak, bukan kredit ya Nak ya. Tolong dikoreksi tadi. Mungkin maksudnya adalah pengeluaran tunai cuma ngomongnya kredit gitu ya Trisna ya. Tolong itu. Nah, kemudian tadi sudah ditanggapin kelompok 2 ya. Jadi tampilannya pada saat menampilkan bukti dokumennya tidak diperjelas dengan tulisan. Terus tadi juga nggak nyebutkan ini dokumen 1 apa sih? Oh, gaji. Yang kedua dokumennya apa sih? Nah, seharusnya ada ada keterangannya. Jadi temannya biar tahu oh ini dokumennya ini ya. Jadi itu nanti untuk masukannya. Nah, kemudian tadi juga untuk kelompok 1 tidak ditampilkan menampilkan langkahnya tapi tidak menampilkan gambar dari aplikasi Mayopnya ya. Itu untuk masukan dari kelompok 1. Nah, masukan untuk kelompok 2 tadi untuk kelompok 2 tampilannya sudah agak detail ya, sudah agak lengkap. Cuma tadi memang sama dari kelompok 1 ya, tidak dijelaskan untuk ini dokumen 1, ini dokumen 2, tapi dokumennya apa? Iya pengeluaran kas, iya paham. Tapi pengeluaran kas untuk pengeluaran apa? Nah, itu lebih detailkan, lebih diberikan keterangan, itu akan membuat teman-teman kalian lebih mudah paham. Ya, itu saja untuk masukan kelompok 2 ya Puista ya, nanti tolong ditambahkan di sebagai masukan untuk laporan nanti ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik ya, terima kasih ya. Oke, sampai di sini tadi kegiatannya kita sudah KPD, kemudian kita sudah mengamati video, kemudian kalian diskusi, dan sampai tadi kita mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sampai dengan saat ini, apakah ada pertanyaan, Nak? Tidak, Bu. Oke ya, baik ya, tidak ya. Oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan, oke, Ibu ingin mengukur nih kemampuan kalian dari tadi materinya yang sudah Ibu sampaikan, apakah kalian paham? Tadi pertanyaannya, Ibu tanya ada pertanyaan tidak. Nah, tidaknya itu apakah kalian paham atau kalian tidak tahu apa yang ditanyakan? Kan poin 2 itu seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah kalian paham atau tidak tahu apa yang ditanyakan, nah Ibu akan memberi pertanyaan ya, mengukur kemampuan kalian nih, paham apa enggak tadi materinya sudah Ibu sampaikan, ngerti apa tidak ya. Ibu akan beri pertanyaan dan pertanyaan nanti Ibu akan tunjuk nih siapa yang menjawab, jadi siap-siap. Oke, are you ready ya? Pertanyaan pertama, ada perusahaan, nah jika perusahaan tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp900.000 yang digunakan untuk ya di sini untuk membeli perlengkapan kantor. Nah, uang tersebut dikeluarkan menggunakan voucher kas kecil. Oke, perhatikan. Pertanyaannya adalah menu apakah yang kalian gunakan untuk mengentrinya menggunakan aplikasi Mayo? Ibu akan minta tolong tadi coba Trisna ya, silakan Nak. Iya Bu, dengan cara ke menu banking, kemudian spend money dengan memilih akun Petikes Bu. Oke, Trisna. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap yang lain. Oke, nah
jika ingin melihat transaksinya benar, tadi sudah kita entry misalnya tadi yang beli perlengkapan ya menggunakan angka kecil. Nah, kita sudah entry. Nah, untuk melihat jurnal transaksi tersebut benar, menu apa yang kita gunakan? Coba Ibu ingin bertanya ke Aditya, silakan. Baik Bu, dengan cara pada banking kita pilih transaction journal dan pilih disbursement Bu. Disbursement ya. Oke, baik ya. Alhamdulillah ya sudah paham ya. Jadi pilihannya adalah tadi klik transaksi jurnal, kemudian pilih disbursement karena pengeluaran kas ya. Oke, alhamdulillah ya semua sudah memahami, benar-benar memahami materi yang tadi Ibu sampaikan. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, coba kita akan buat ya kesimpulan dari materi yang tadi hari ini kita sudah pelajari. Ya, jadi tolong sekarang selain Krisna sama Adit, Ibu dibantu untuk kita bersama-sama yuk bikin kesimpulan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan, ada yang bisa bantu Ibu buat kesimpulan, silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Puja, kesimpulannya silahkan Nak. Jadi kesimpulannya bahwa saat mengentri transaksi pengeluaran uang tunai atau kas untuk pembayaran beban-beban, perusahaan menggunakan menu banking atau spend money dengan menginput cash in bank jika menggunakan cek dan akun petty cash jika pembayaran menggunakan voucher kas kecil. Demikian, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Kita kasih plus juga untuk Puja ya. Terima kasih Puja ya. Oke, terima kasih. Itu untuk kesimpulan hari ini. Nah, untuk selanjutnya, karena kemarin kita sudah belajar penerimaan dan sekarang ada pengeluaran. Nah, sekarang adalah untuk evaluasi. Ibu akan mengevaluasi, memberi soal evaluasi. Silahkan di Google Classroom-nya. Sudah Ibu share ya soalnya, ada 10 soal PG. Nah, 10 soal itu terdiri dari materi minggu kemarin sama hari ini, yaitu penerimaan sama pengeluaran kas. Jadi silahkan kalian kerjakan, waktunya Ibu beri waktunya 10 menit ya. Silahkan kalian kerjakan, nanti akan Ibu periksa dan nilainya akan dikembalikan. Ya, silahkan Ibu beri waktu sekarang, silahkan. Selamat mengerjakan. Baik ya, oke, baik, nilainya sudah Ibu share ke kalian ya. Jadi alhamdulillah untuk 2 materi yang kemarin dan hari ini kalian sudah mendapatkan nilai yang baik semuanya. Oke ya, alhamdulillah berarti materi yang Ibu sampaikan sudah kalian benar-benar pahami dan kalian mengerti. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti Ibu minta kalian mempelajari mengenai transaksi penyesuaian ya. Silahkan kalian boleh buka modul bahan ajarnya, itu ada di halaman 78 ya Nak, sampai halaman 85. Silahkan kalian pelajarin biar nanti pertemuan minggu depan kalian sedikit memahami apa yang materi akan Ibu sampaikan untuk besok ya. Demikian. Nah, sebelum Ibu tutup, jangan lupa Nak, COVID-nya juga masih ada ya, jadi Ibu minta kalian menjaga kesehatannya, kemudian kalian hindari tempat kerumunan, nggak usah keluar jika tidak hal yang penting, selalu menggunakan masker, istilahnya cukup, dan jangan lupa membantu orang tua ya, seperti itu. Terima kasih sudah hadir pada meet pertemuan hari ini, dan Ibu akan tutup pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.